Iya, Jibril itu siapa? Kok Jibril Quran beda dengan Gabriel Alkitab? Aduh, gimana kamu? Jibril berkata pada Maryam, kami berikan kamu anak laki, kami tiup kamu dengan roh kami. Tapi Alkitab berkata Gabriel kepada Maria, hari ini telah lahir seorang anak laki-laki dan engkau akan menamainya Yesus. Artinya juru selamat dunia. Nah, jadinya siapa tuh? Jibril cuman modal nempel-nempel nama. Ya pastilah, soalnya kan Quran datang belakangan. Udah ada Alkitab di zaman Muhammad hidup, makanya dongeng Quran itu semuanya pakai nama Nabi Israel. Kamu nggak bisa memberikan sebuah pemahaman yang hanya berdasarkan terhadap kebencian. Siapapun yang didatangi oleh malaikat Jibril, penyampai wahyu, pasti mereka ini akan ketakutan. Sehingga wajar ketika Rasulullah Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril juga ketakutan. Ya, bagaimana bagaimana malaikat Jibril datang kepada Daniel? Daniel 10 ayat 12 dikatakan, hai Daniel, janganlah engkau takut. Datang kepada Zakaria, di dalam Lukas 1 ayat 13, malaikat juga berkata kepada Zakaria, jangan takut wahai Zakaria. Lalu kemudian datang kepada ibunya Tuhan, di dalam Lukas 1 ayat 30, malaikat itu juga berkata, jangan takut hai Maria. Datang kepada Yusuf, datang kepada siapapun yang ada dalam kitabmu yang didatangi oleh malaikat, pasti malaikat itu akan berkata, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut, Yusuf anak Daud. Matius 1 ayat 20. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang bernama Yesus? Ketika dia dicas kayak HP di dalam kitabmu, dia juga berseru. Sampai-sampai Yesus itu ketakutan. Sampai keringatnya keluar seperti titik darah. Itu digambarkan dalam Lukas 22 ayat 42, 43, 44. Endingnya di ayat 44, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bulunya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Manusia biasa aja kalau ketakutan gak ada yang keringatnya seperti darah. Ini Tuhan kok dicas sama malaikat ketakutan seperti darah. Jadi yang kau katakan Al-Quran itu dongeng. Justru yang kita lihat, kitabmu lah yang menceritakan dongeng. Bagaimana kemudian kitabnya Bani Israel kamu tiru, kamu ambil, kamu jiplak. Ya, seekor keledai bisa berbicara. Bisa kamu lihat di kitab Bilangan 22 ayat 27 sampai ayat 29. Ya, di kitab Imamat lucu lagi. Kelahiran anak perempuan mempunyai masa nifas 2 kali lebih banyak. Itu diterangkan dalam Imamat 12 ayat 2 sampai ayat 5. Jadi lucu-lucu memang dalam kitabmu itu. Ya. Kemudian bagaimana di dalam kitab Hakim-Hakim Samgar membunuh 600 orang dengan sebuah tongkat penghalau lembu. Itu diterangkan di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 31. Banyak kejadian yang lucu-lucu di dalam kitab kamu. Belum lagi di kitab Wahyu 13 ayat 1, di situ diterangkan seekor macan tutul berkepala 7. Ini dongeng ini. Ya. Jadi kalau kamu mengatakan Al-Quran itu dongeng, kamu memiliki ilmu apa? Apa yang bisa kamu tunjukkan? Ya. Belum lagi di Yehezkiel memakan roti dengan tai manusia lagi. Lucu kitab kamu itu. Belum lagi di kitab Hakim-Hakim 16 ayat 1, Simpson berhubungan seks dengan pelacur di Gaza. Ini kitab apa ini yang kayak begini-begini? Lalu kitab Rut, di mana Rut tinggal bersama dengan tinggal suami istri dengan Boas di tempat pengirikan. Jadi ini lucu. Kitab kamu ini lucu gitu. Ya. Lalu kakeknya Nabi Daud di dalam kitab 1 Raja-Raja juga di situ diadakan lagi pelintiran. Daud kakeknya Yesus dituduh tidur dengan perawan yang masih muda. Ya, belum lagi kitab Matius, roh Allah seperti burung merpati. Juga di dalam Markus 1 ayat 10, Lukas 3 ayat 2, Yohanes 1 ayat 32. Ya, roh Tuhan itu seperti burung merpati. Kenapa bukan burung Raja Wali atau burung Garuda sekalian? Ya. Belum lagi di kitab Matius 27 ayat 50 dan seterusnya. Orang-orang mati bangkit hanya gara-gara mendengarkan gempa bumi.
Ini lucu kitab kamu ini, ya. Belum lagi ada Tuhan teriak memanggil Tuhan. Eli, Eli lama sabachthani. Kitab apaan yang kayak gini? Kitabmu itu yang dongeng. Kamu katakan Al-Quran yang dongeng, padahal kamu nggak ada ilmu tentang Al-Quran. Yang darah tinggi, coba lu tanya si Sulfikri M. Abbas, kenapa begitu gua tanya satu pertanyaan, mereka langsung mute gua di debat sesama kadrun waktu itu. Gua cuma tanya, kenapa Maryam bisa melahirkan tanpa suami, Ali Imran 47, tetapi Allah perlu istri untuk melahirkan anak. Nah, Al-An'am 101. Langsung gua diblok dari debat di Zoom. Masa begitu aja udah kalap. Kasihan amat lu ngajak orang debat, tapi lu ketakutan kalau dia tahu lebih banyak tentang kitab lu. Haha, itu baru bener dongok. Nah, ini fitnah nih. Ini fitnah umat jahiliyah nih. Kapan kita debat di Zoom? Kapan itu kejadiannya? Dan kapan kamu di mute hanya gara-gara kami umat Islam tidak bisa menjawab pertanyaan kamu? Lalu kemudian kamu katakan lagi kadrun. Kadrun itu adalah kafir dungu. Paham enggak? Siapa yang kafir di sini? Kan Anda gitu ya. Jadi Anda harus banyak belajar lagi. Di dalam Al-Quran dikatakan dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu. Nah, itu menjawab pertanyaan kamu. Kenapa Maria bisa hamil tanpa suami? Kan sudah dijawab. Ya, wa khalaqa kulli syai'. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Lalu kemudian kamu jabarkan lagi, kenapa dia tidak bisa memiliki anak? Karena dia tidak punya istri. Sementara Maria tidak punya suami, bisa punya anak. Nah, inilah yang saya katakan kamu umat bocor halus. Ya. Ini adalah menjawab tuduhan orang-orang terdahulu yang mengatakan ada yang disebut anak Tuhan. Dikatakan anak Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan yang memiliki Tuhan, yang berasal dari Tuhan pasti Tuhan. Nah, itulah makanya ada istilah anak Tuhan kepada Yesus. Dianggaplah Yesus itu Tuhan. Makanya dijawab oleh Allah. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak, padahal dia itu tidak mempunyai istri. Maksudnya, Allah itu maha tunggal. Dia itu tidak mungkin memiliki sekutu berupa istri, apalagi anak. Allah itu cuma satu. Dia itu Ahad. Dia itu Esa. Bagaimana mungkin dia punya istri? Dan kalaupun dia punya istri menurut pemahaman kamu, maka istrinya bukan manusia, tetapi istrinya itu adalah dari esensi yang sama seperti dia, yaitu Tuhan. Dan mustahil Tuhan itu ada dua. Jadi mustahil dia itu punya istri berupa Tuhan. Tidak seperti dalam kitabmu. Ya, anak-anak Tuhan melihat anak manusia itu cantik-cantik, maka anak-anak Tuhan memperistrikan anak-anak manusia. Jadi kamu harus perlu belajar, ya. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas bahwa Allah itu tidak ada yang serupa dengan dia, tidak ada yang makhluk yang setara dengan dia. Jadi bagaimana mungkin dia itu memiliki pasangan, gitu loh. Sementara dia itu adalah Ahad. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 116 dikatakan mereka orang-orang kafir itu berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Jadi kalau Allah hanya dikatakan mempunyai anak hanya karena ada Isa Al-Masih atau Esra di dalam pemahaman orang Yahudi, Allah justru mengatakan, akulah yang mempunyai seluruh isi langit dan bumi. Itu dikatakan oleh Allah. Ya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Yesus itu adalah anak laki-lakinya manusia bernama Maryam. Dia adalah utusanku, kata Allah, yang aku ciptakan melalui perantaraan firmanku, perkataanku, yang kusampaikan melalui Roh Kudus kepada Maria. Ya, itu yang perlu kamu paham. Jadi, ya, pemahaman kamu itu error. Tidak ada sama sekali pemahaman yang ada dalam kitab kamu, dalam benak kamu tentang Quran. Hanya hujat. Allah menjawabnya dalam surah 10 ayat 68. Mereka orang-orang kafir itu, yaitu orang Kristen, berkata, Allah mempunyai anak. Dijawab oleh Allah, Maha Suci Allah. Dialah yang Maha Kaya. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantas kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
Makanya Allah itu jawab secara halus pun dikatakan sindiran ini kepada orang-orang kafir. Bagaimana mungkin tuduhanmu bahwa Allah itu punya anak sementara dia tidak mempunyai istri? Bagaimana mungkin dia bisa punya istri sementara dia itu adalah sang pencipta alam semesta? Bagaimana mungkin sang pencipta alam semesta itu ada dua? Ada berupa Allah, ada berupa istri Allah. Jadi kamu belajarnya itu dari mana coba? Ya, kalau kamu cuma pedagang kondom, ya udah kamu konsen aja jadi pedagang kondom. Kamu nggak usah ikut debat karena ilmumu nggak ada sama sekali. Ya Rifai, lu udah bisa bantah belum Al-Waqiah 3437? Kamu kerjanya cuman kobel-kobel memek di dalam surga. Najubillah, lu bilang itu Allah. Nah, inilah umat jahiliyah. Ilmu nggak ada sama sekali, tapi menghujat Al-Quran, menghujat Allah. Dalam surah Al-Waqiah ayat 34, Allah berfirman, wa purushim marfu'ah, artinya dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Apa yang kamu maksud dengan tuduhan seperti itu? Kemudian di ayat 37, urubang atsraban, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Apa yang kamu maksud di situ? Ya. Padahal dalam ayat ini tafsirnya itu sangat jelas. Urbang atsraba itu dapat dibaca urban atau urban, bentuk jamak dari lafaz urubun. Artinya wanita yang sangat mencintai suaminya dan sangat merindukannya, lagi sebaya umurnya, setara umurnya. Jadi bentuk jamaknya dari lafaz turbun. Jadi apa yang kamu pahami di sini dengan tuduhan-tuduhan kotormu seperti itu? Ya, di ayat 35 ini dikatakan, inna ansha'nahunna insya', sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan langsung. Dalam ilmu tafsirnya dikatakan adalah bidadari-bidadari yang jelita lagi cantik itu kami ciptakan tanpa melalui proses kelahiran terlebih dahulu. Lalu di ayat 36-nya dikatakan waja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka sebagai gadis-gadis perawan. Tafsirannya jelas, perawan semuanya gadis-gadis itu. Setiap kali suaminya mereka menggauli istrinya, maka para suami menjumpai istri ini dalam keadaan perawan kembali, dan tidak ada rasa sakit dikala mereka menggauli dan digauli. Terus apa yang kamu maksud dengan tuduhanmu itu? Ya. Lalu kemudian di dalam ayat 38, ya, li ashabil yamin, kami ciptakan mereka dari golongan yang kanan. Itu maksudnya jadi apa? Di dalam lafaz asya nahunna, ansya nahunna, atau dari lafaz ja'alnahunna, itu jelas maksudnya adalah kami ciptakan atau kami jadikan mereka untuk golongan kanan. Golongan kanan itu adalah yang dijelaskan di dalam ayat ke-39, sulatum minal awwalin, yaitu golongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Ya, jadi apa yang kamu tuduhkan itu betul-betul menunjukkan bahwa agamamu menjadikan kamu menjadi umat penghujat, agamamu menjadikan kamu menjadi umat pembenci terhadap Islam. Saya sangat salut kepada kamu, Jul. Sungguh sangat menyakitkan. Kamu itu mengajar ajaran Alkitab itu, tapi dipelintir. Kamu bilang Yesus takut kepada malaikat. Tidak, bukan takut kepada malaikat. Yusuf pun bukan takut kepada malaikat. Takut menghadapi yang akan datang kepadanya besok itu, yang akan datang itu. Kalau hanya memotong-motong berita, ya saya salut dengan kamu, Jul. Banyak muslim percaya kepada kamu. Hanya memakai dalil-dalil, memang ada dalilnya. Persis kelihatan betul itu dalil itu. Tapi potongan-potongan berita. Memang sudah begitu sifatnya Islam seperti kamu itu. Itu, aduh, gak tahulah. Atau memang begitu diajarkan kepada kamu dari kecil oleh agama Islam. Tuan Lamsen, Tuan itu jangan menghakimi saya seperti itu. Saya ini penginjil. Ya, bedanya saya dengan Tuan Lamsen itu kejar perpuluhan. Kalau saya kejar agar umat Kristen itu bisa terselamatkan dari kesesatannya. Itu bedanya. Kalau Anda mengatakan saya memenggal-menggal, Anda salah. Ya. Di dalam Lukas 22 itu jelas, kalau Anda mau lebih lihai,
untuk lebih paham terhadap ayat ini, maka saya bacakan kepada Anda. Di ayat 40-nya jelas dikatakan, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, kepada muridnya, Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Kalau Yesus itu Tuhan, ngapain dia suruh murid-muridnya berdoa? Coba. Dan Yesus minta kepada muridnya berdoa kepada siapa? Kepada Tuhannya Yesus. Lalu di ayat 41-nya dikatakan, kemudian Yesus menjauhkan diri dari murid-muridnya yang sudah diperintahkan untuk berdoa. Ya, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Yesus berlutut dan berdoa. Yesus berdoa, Yesus berlutut. Artinya dia sholat. Lalu Yesus berdoa, ya Allahku, ya Tuhanku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu lah yang terjadi. Yesus menunjukkan dia bertuhan, menyembah kepada Tuhannya. Lalu di ayat 43-nya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus dicas. Ya, Yesus lemah, diberi kekuatan oleh malaikat. Apa itu kurang? Itu dalil dalam kitab Anda, Tuan Lamsen. Di ayat tempat-tempatnya, efek daripada malaikat datang kepadanya, menampakkan diri kepadanya, memberikan kekuatan, dicas, maka Yesus sangat ketakutan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu kemudian di ayat 45-nya, lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati murid-muridnya sedang tertidur karena duka cita. Jadi apa yang Anda katakan terhadap saya itu salah? Ini saya sudah buktikan kebenarannya. Yesus berdoa kepada Tuhan. Yesus takut kepada malaikat ketika malaikat itu datang memberinya kekuatan. Jadi itu bukan sesuatu yang merupakan fitnah sesuai dengan tuduhan Anda. Tidak. Saya membacakan apa yang saya lihat di dalam kitab Anda. Ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 27, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Allah, selamatkanlah aku, Yesus, dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi Yesus di situ memohon keselamatan pada Allah. Nyata sosok yang berdoa kepada Tuhan, minta keselamatan kepada Tuhan, itu sudah pasti bukan Tuhan. Jadi bukti-bukti yang saya ajarkan kepada Tuan Lamsen, itu harusnya Anda catat. Supaya kedepannya Anda bisa paham, oh ternyata Yesus ini adalah oknum yang berdoa juga dan ketakutan juga terhadap oknum lain. Berarti dia bukan Tuhan. Begitu Tuan Lamsen. Iya, di sorga itu diutamakan untuk kebosan nafsu birahi. Itu kan? Makanya kenapa saya katakan umat Kristen itu adalah umat bocor halus, Tuan Lamsen. Karena di dalam pikiran orang Kristen, ketika berbicara surga, yang ada hanya seks di dalam otaknya. Itulah orang Kristen. Ya. Tidak memahami Al-Quran, tidak memahami pemahaman Islam, pengajaran Islam itu secara menyeluruh. Yang dia pahami cuman yang diambil untuk yang digunakan sebagai bahan untuk menghujat dan melecehkan. Tetapi itu nggak apa-apa. Umat Islam tidak akan terlecehkan dengan kejahiliaan, kebodohan orang-orang Kristen terhadap Al-Quran. Ya. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik. Di dalam surah As-Sajadah di dalam Al-Quran ayat 17. Ya. Rasulullah SAW setelah dia menggambarkan tentang surga di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah menggambarkan bahwa Allah berfirman, akulah Allah telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu balasan berupa surga yang belum pernah terlihat oleh mata mereka, belum pernah terdengar oleh telinga mereka, dan belum pernah terlintas dalam batin mereka. Lalu kemudian Rasulullah SAW menggambarkan surga. Dan beliau membaca ayat Al-Quran yang saya katakan tadi, surah As-Sajdah ayat 17. Dikatakan seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan ketika dia masih ada di atas muka bumi. Jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga itu bersifat kekal, tidak pernah habis dan tidak terhitung jumlahnya. Jadi dari semua kenikmatan tersebut,
nikmat yang paling tertinggi yang akan dirasakan oleh penghuni surga umat Islam ialah menyaksikan, melihat dengan mata sendiri tentang esensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat 23, wajah-wajah orang Islam pada hari kiamat kelak di surga itu mereka berseri-seri. Kenapa? Karena mereka memandang wajah Tuhannya. Jadi di dalam Al-Quran itu sangat jelas, ya. Luas surga digambarkan seluas langit dan bumi. Diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 133. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini disebutkan bahwa di dalamnya juga mengalir sungai-sungai yang bermacam-macam diberi nama dan sesuai dengan keadaan dan sifat airnya. Di dalam surah Muhammad ayat 15, di situ dikatakan ada sungai jernih, yaitu airnya selalu dalam keadaan jernih, tidak berubah rasa dan baunya. Ada pula sungai susu karena airnya terdiri air susu yang juga tidak berubah rasanya. Kemudian ada juga sungai arak atau khamar, yaitu airnya terdiri dari khamar yang sangat lezat rasanya dan tidak memabukkan. Selanjutnya ada juga sungai madu, yang airnya terdiri atas madu yang disaring, murni dan seterusnya. Lalu kemudian dalam surah Ad-Dukhan, dalam surah Fatir, dalam surah As-Sukhruf, bagaimana kemudian Allah menceritakan perhiasan yang diberikan kepada penghuni surga itu terdiri dari emas, mutiara, serta pakaian terbuat dari sutra. Kemudian baik yang sutra halus tipis maupun yang tebal. Lalu kemudian sedangkan makanan dan minuman orang-orang penghuni surga itu terdiri atas berbagai macam jenis, terserah apa saja yang mereka inginkan, semuanya tersedia. Jadi yang ada dalam benak orang Kristen itu hanya seks saja, ya, hanya seks saja. Padahal dalam Al-Quran itu sangat terang menjelaskan betapa kenikmatan-kenikmatan itu tidak ada habisnya. Hampir di semua lini yang dimaksud dan kenikmatan yang ada dalam benak manusia dalam hidupnya dalam hidupnya di dunia ini. Dalam surah Al-Insan ayat 15, penduduk surga atau mereka yang akan memasuki disebut dengan Ahlul Jannah atau Ashabul Jannah. Jadi penghuni-penghuni surga ini adalah benar-benar dimanjakan, disayang oleh Allah. Piring-piring dan gelas-gelas mereka saja semuanya terbuat dari emas. Di samping peralatan dari emas, ada pula peralatan terbuat dari perak dan kristal. Itulah kenikmatan-kenikmatan di surga. Tetapi karena kalian jahiliyah, kalian bahlul, yang ada dalam benak kalian itu hanya seks, seks, dan seks. Padahal, ya, di dalam ajaran agama Islam, surga yang disediakan kepadanya istri-istri bagi laki-laki, itu adalah satu di antara satu butir kenikmatan yang ada seibaratkan pasir di lautan, pasir di pantai. Hanya sebutir yang dikatakan seks itu di dalam surga. Selebihnya kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ini yang tidak kalian pahami karena kalian jahiliyah. Ya. Tidak kalian pahami karena kalian jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Bodoh. Kenapa bodoh? Karena tidak mau memahami firman Allah dalam Al-Quran. Hanya mau memahami karangan-karangan dalam kitab kalian. Jadi Tuan Lamsen, tolong belajar lagi kalau mau membahas Al-Quran. Jul, kamu jangan fitnah lah. Saya itu belum kamu kenal siapa saya. Emangnya saya mengejar perpuluhan? Tidak. Tapi saya mohon kepada kamu, Jul. Memang kamu pintar. Bicara pintar, mengolah kata pintar, tidak sama dengan saya. Saya itu memang orang awam. Beda dengan kamu. Walaupun kamu masih muda, tetap saya angkat tangan kepada kamu. Kalau cara bicara itu kamu lebih enak, lebih lembut, lebih tahu menata kata. Kalau saya tidak bisa menata kata. Tapi saya tahu kamu itu ambil potongan-potongan ayat, lalu itu kamu pelintir. Kamu katakan Yesus takut kepada malaikat karena kamu hanya mengambil potongan ayat. Kamu angkat itu ayat itu, inilah dalilnya. Itu kamu katakan. Tidak bisa dibantah oleh orang-orang Islam yang tidak mengerti. Kalau saya kan bisa bantah. Harus baca satu perikop. Begitu. Jadi, kamu itu bisa menipu Islam. Kalau menipu saya tidak bisa. Intinya Yesus ketakutan. Dalilnya ada seperti itu. Dan ayatnya saya tidak potong-potong. Saya baca satu ayat. Dan tidak mungkin saya membacakan satu kitab di sini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, saya seringkali memberikan materi-materi teologi, kristologi. Nggak pernah saya baca satu kitab. Hanya poin-poinnya sesuai dengan apa yang didiskusikan aja. Nah, sama seperti Anda. Ya, ketika Anda membaca gospel Anda, kan Anda membaca tidak semuanya.
Bukan Anda membaca dari Kejadian, kitabnya Yahudi, sampai kepada kitab Wahyu, tidak kan? Yang Anda senangi aja yang Anda pakai, yang Anda jajakan, yang menurut Anda bisa menjadikan Yesus itu Tuhan. Itu aja kan yang Anda pakai. Nah, sementara ketika Anda memahami Al-Quran, memahami Islam, yang ada di dalam benak Anda itu surga, itu seks. Ayo, sebenarnya siapa di sini yang menggunakan metode yang Anda tuduhkan? Anda tidak memahami di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 19 ayat 20, penghuni surga dilayani oleh pelayan-pelayan muda bagaikan mutiara yang bertaburan dengan pakaian sutra yang sangat indah dan menyedapkan pandangan mata. Mereka tetap tinggal muda dan tidak pernah berubah menjadi tua. Itulah kenikmatan-kenikmatan yang diterima oleh umat Islam. Di dalam surah Al-Hajr ayat 45 sampai ayat 48, di situ diterangkan bagaimana kemudian di dalam surga tidak ada permusuhan, tidak ada perasaan dengki antar sesama penghuninya. Hidup mereka rukun, hidup mereka damai bagaikan saudara-saudara kandung mereka. Mereka tidak pernah merasa penat, lelah, dan letih. Itulah surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang beriman, umat Islam. Tidak seperti di surganya Kristen. Mati lampu, perempuan-perempuan bodoh, pesundal-pesundal, perang naga, semua kumpul di surga. Dan itu tidak layak disebut surga, layaknya disebut neraka. Ya, belum lagi dalam surah Al-Waqiah ayat 25 sampai ayat 26, penduduk surga tidak pernah melakukan perkataan dusta, tidak ada perkataan omong kosong kayak Tuan Lamsen, apalagi bersifat dosa kayak orang Kristen. Seluruh yang keluar dari lisan orang-orang yang hidup di dalam surga hanyalah perkataan kedamaian dan kebaikan. Di samping itu penduduk surga juga tidak mengenal adanya usia tua dan muda. Umur para penghuninya sebaya dan tidak pernah bertambah tua. Semua mereka dalam keadaan sehat dan tidak pernah dihinggapi penyakit. Itulah kenikmatan yang dimaksud Al-Quran. Bukan hanya seks yang ada dalam otaknya Kristen terhadap surganya Islam. Jadi Tuan Lamsen, ya, kalau di surganya Kristen ada perang naga, di sana tempatnya cuma menari-nari dan memuji-muji terus tak henti-hentinya, hidup seperti robot. Ya, jangan Anda samakan dengan Al-Quran, surga dalam ajaran agama Islam. Ya, dan jangan karena kebencianmu terhadap surganya yang umat Islam yang penuh kenikmatan membuat dengki, iri, sehingga menutupi otak yang ada dalam surga Kristen Islam hanya seks, seks, dan seks. Makanya Tuan Lamsen, mumpung masih ada kesempatan, belajarlah, bertobatlah. Mudah-mudahan di akhir hayat Tuan Lamsen bisa mendapatkan hidayah agar masuk dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, bukan masuk dalam surga yang penuh dengan kesengsaraan. Ada perang, lari, kabur. Betul, Yesus ketakutan tapi bukan kepada malaikat seperti Muhammad takut kepada sosok itu, kepada iblis yang mendatangi dari Gua Hira. Yesus takut menghadapi cawan itu, maka dia berdoa. Jangan dipelintir. Ya intinya Yesus takut, gimana sih? Ya udah, ada Tuhan takut. Tidak pantas bagi orang yang berakal sehat menyembah sosok manusia yang takut terhadap apapun. Tuhan itu tidak pernah takut apapun. Ya, itu baru namanya Tuhan. Kalau ada Tuhan takut, itu bukan Tuhan, itu hantu yang takut kepada hantu. Jul, dia berdoa meminta cawan itu diambil karena dia takut. Memang dia sudah takut. Kebetulan malaikat datang untuk memberi kekuatan kepada dia. Dicas lah, nggak apa-apa dicas. Karena dia memang manusia, mengenakan sifat kemanusiaan. Itu membuktikan dia sifat kemanusiaan. Itu yang tidak kamu pahami. Dia makin ketakutan. Makin takutan ya, karena walaupun datang malaikat, tetap harus terjadi. Dalam keadaan takut dia. Ya, tapi bukan takut kepada malaikat. Takut menghadapi cawan itu besok. Akan terjadi kepada dia. Jangan kamu arahkan ke malaikat. Yang walaupun kalimatnya memang pas datang malaikat itu dicatat di situ dia dalam keadaan ketakutan, tapi bukan takut kepada malaikat, takut menghadapi yang ini besok ini yang terjadi. Itulah pintar kamu, Jul. Saya tidak pintar seperti kamu untuk menata kata-kata. Tuhan pencipta alam semesta itu tidak ada memiliki sifat makhluk. Tidak ada memiliki sifat kemanusiaan.
Jadi berhentilah mengatakan Yesus itu adalah sang pencipta. Yesus itu manusia, murni manusia, tidak ada embel-embel Tuhan. Yohanes 12 ayat 27, kata Yesus, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang aku harus katakan? Yang harus aku katakan adalah, Allah, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Tuhan, selamatkanlah aku, Yesus. Aku berdoa kepadamu, Tuhan. Jiwaku saat ini terharu. Yohanes 12 ayat 27. Maka tinggalkan Tuhan yang lebay kayak seperti ini, Tuhan Lamsen. Nampaknya si Agus tadi sudah lengser cuci gudang kali ya, alasan yang tepat gitu. Kemudian Pak Lamsen takut dengan avatar, padahal nggak ada avatar di sini. Nah, begitulah mereka. Jadi umat jahiliyah itu ketika dia membaca terjemahan, karena berdasar terhadap kebencian saja, maka segala penafsiran buta yang tidak berdasar terhadap kaidah ilmu tafsir, dia utarakan demi untuk mempertontonkan kebenciannya terhadap Islam. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 17 yang ada maksud, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Falam taqtuluhum, walakinnallaha qatalahum, wama ramaita idh ramaita, walakinnallaha rama, waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana, innallaha sami'un alim. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di ayat ini sangat jelas bahwa bukan orang-orang beriman, bukan orang-orang mukmin yang membunuh kaum musyrikin pada hari perang Badar. Ini sesuai dengan asbabun nuzulnya. Akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, karena Dia yang menolong kalian untuk itu, kata Allah. Nah, lalu kemudian, dan bukanlah kamu yang melempar mereka ketika kamu melempar, wahai Nabi, akan tetapi Allah lah yang melemparkannya, karena mereka yang menyampaikan lemparan yang kamu lontarkan ke wajah-wajah kaum musyrikin. Nah, hal itu untuk menguji kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengantarkan mereka melalui jihad ini yang menuju kepada derajat yang tertinggi, dan memberitahukan kepada mereka nikmat-nikmatnya sehingga mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa orang-orang yang berjihad dalam Allah. Nah, bagaimana dengan pemahaman kamu terhadap ayat ini? Seakan-akan Allah yang membunuh. Dalam arti kata Allah itu melakukan sesuatu tindakan kriminal di dalam pemahaman konsep tafsiran pribadimu. Padahal yang dimaksud di sini adalah pada saat perang Badar, Allah itu yang melakukan perintah kepada mereka yang mengikuti instruksi untuk mengikuti perang. Lalu dikatakan, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan itu fakta. Tidak ada manusia di muka bumi ini mati di luar daripada izin Allah. Mereka semua mati karena atas izin Allah. Maksudnya atas pengetahuan Allah. Tidak ada yang lalai dari pengetahuan Allah. Semua dimonitor oleh Allah. Nah, bagaimana dalam kitab yang Anda ambil dari Bani Israel? Apakah tidak lebih dahsyat daripada dalil yang kamu tuduhkan? Bagaimana kemudian Allah atau Tuhan di dalam kitabmu itu membunuh hanya karena sifat-sifat teledor, sementara di dalam surah Al-Anfal ayat 17 itu adalah perang Badar. Orang menceritakan tentang perang, di mana perang pasti ada bunuh-bunuhan. Tetapi dalam 2 Samuel 6 ayat 6 sampai ayat 7 itu lucu. Ketika mereka sampai ke tempat pengiringan Nakon, maka Uza meluruskan tangannya kepada tabut Allah, lalu memegangnya. Lalu lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia, membunuh Uza, ya, karena keteledorannya itu. Uza mati di sana dekat tabut Allah. Coba, cuma gara-gara Uza, ya, teledor,
tidak mampu memegang daripada tabut Allah, kemudian lembu-lembu itu tergelincir, Allah marah. Lalu dibunuhlah Uzza. Apa salahnya? Orang cuma teledor seperti itu pun dibunuh. Jadi kalau Anda memahami Al-Quran itu hanya kebencian, apalagi ada orang yang lebih paham kitab Anda, harusnya Anda itu malu. Ya, lebih baik Anda itu menjadi pedagang seperti yang Anda lakukan sekarang, daripada Anda ikut debat tapi ilmu Anda tidak ada, disebabkan karena kepala Anda bocor halus. Ya Bejo, ya kamu akui iblis pembunuh manusia. Nah, sekarang saya juga bisa tunjukkan Al-Anfal 17 bahwa Allah lah pembunuh manusia. Soy, mantap benar kibulanmu, gua bongkar sedetik. Jamailah atau Umi Dini, ya yang wajib tolol itu sesudah baca Al-Maidah 101, 102. Kalau punya otak, kamu akan murtad dari Islam. Masa Allah takut orang pintar? Nah, inilah saya katakan umat jahiliyah memahami dengan pemahaman sendiri tanpa berdasarkan kaidah, menafsirkan terjemahan dengan penafsiran sendiri tanpa menggunakan kaidah. Pada Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 43, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun." Justru umat Islam itu diperintahkan untuk bertanya tentang hal yang ingin diketahui berkaitan dengan ajaran agama Islam. Apapun yang kaitannya dengan kaidah ajaran agama Islam, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam itu untuk belajar, bertanya. Ya. Ini dalilnya ada. An-Nahl ayat 43. Nah, bagaimana dengan Al-Anfal? Al-Anfal yang dikatakan di Al-Maidah ayat 101 dan ayat 102 yang dimaksud. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tabdalakum afallahu anha, kata Allah. Wallahu ghafurur rahim. Ini yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan asbabul nuzulnya. Ada orang yang bertanya tentang sesuatu yang justru pertanyaannya akan memberatkan dirinya. Ya, di ayat ini itu Allah memberikan bimbingan kepada hambanya agar mereka menerima apa yang diwahyukan oleh Allah melalui Jibril, lalu kemudian diteruskan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan yang telah disampaikan kemudian oleh Rasulnya melalui haditsnya, agar umat Islam tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang beraneka ragam. Semua sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Hukum apapun, syariat apapun, mau pernikahan, perdagangan, jual beli, harta warisan, ketatanegaraan, apapun sudah diterangkan dalam Al-Quran. Ngapain coba lagi bertanya-tanya tentang sesuatu yang justru akan memberatkan itu, memberatkan orang-orang tersebut. Sudah nyata dikatakan orang-orang kafir itu kelak akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Lalu kemudian ada sahabat yang nyata-nyata bapaknya dalam keadaan kafir meninggal dunia, masih juga bertanya, "Ya Rasulullah, apakah orang tua aku juga akan masuk ke dalam neraka?" Nah, sudah nyata aturannya, orang kafir mati ya neraka, ngapain lagi ditanya? Karena jawaban Rasulullah Muhammad SAW itu akan melahirkan kesakitan hati, kepedihan, kesedihan, maka turunlah ayat itu. Ya karena kamu umat jahiliyah yang tidak tahu apa-apa, ya saya maklum. Ya nggak ngerti apa-apa, ya saya maklum. Ya, tapi kewajiban saya adalah meluruskan apa yang kamu belum ketahui. Ya, seperti itu. Oh, ngaku pintar ya? Oke, sekarang tunjukkan dan tuliskan ayat An-Nisa 80. Saya tanggapi ya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 80. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah, wa man tawalla fala arsalnaka 'alaihim hafiza." Barang siapa mentaati Rasulnya, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Apa maksud daripada ayat ini? Itu artinya barang siapa menyambut seruan daripada Rasul Muhammad SAW dan mengajarkan seruan itu, mengajarkan petunjuknya, maka sesungguhnya ia telah menyambut seruan Allah dan melaksanakan perintahnya.
Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, maka tidaklah kami mengutusmu, wahai Rasul Muhammad SAW, kepada orang-orang yang berpaling itu sebagai pengawas dan pemelihara perbuatan-perbuatan mereka dan menghitungkannya. Sebab perhitungan perbuatan mereka merupakan tanggung jawab kami, kata Allah. Itu yang perlu kamu pahami dari ayat ini. Terus apa yang engkau permasalahkan? Ketika Allah mengatakan, barang siapa yang mentaati Rasul, man yuti'ir Rasul, faqad ata Allah, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Sama kata Yesus, ya. Barang siapa yang taat kepadaku, dia bukan taat kepadaku, tapi taat kepada dia yang telah mengutus aku. Ayo, Yesus mengatakan demikian. Kalau kamu tidak percaya akan kenabianku, minimal kamu percaya atas pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Karena pekerjaan yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri, tetapi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku lakukan. Sama. Coba. Nah, sekarang masalahnya adalah, apakah kamu melakukan perintah Yesus? Apakah kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus? Kan tidak. Jadi, Anda ini cuma modal keluar-keluar aja, tapi sebenarnya otak Anda bocor halus. Ya Erik, mau tahu yang bocor itu bodoh dan congor doang. Lu penyembah berhala, lu masih juga munafik. Lu baca tuh Al-Baqarah 144. Demikian kami palingkan wajahmu Muhammad untuk menghadap Masjidil Haram, sebagai tanda bukti orang-orang yang ikuti kamu. Ayat 143. Nah, apa kurang puas? Udah sejelas gitu lu masih munafik. Nah, kemudian umat jahiliyah ini bertanya lagi, menghujat lagi dia tentang apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Ya. Dia mengatakan surah Al-Baqarah ayat 44, tetapi tidak nyambung daripada dalil yang dia maksud. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedang kamu melupakan diri dari kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Torah, padahal kamu membaca Alkitab, maka tidaklah kamu berfikir. Ata'muruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsuna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berfikir? Lalu kemudian di ayat ini sangat jelas alangkah buruk kondisi orang-orang pada masa itu, kondisi ulama pada kala itu. Ulama dalam arti kata orang-orang yang mempelajari daripada Torah, ya, atau rabi-rabi. Ya, mereka memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan-kebaikan, sedangkan mereka meninggikan diri mereka sendiri. Maka mereka tidak memerintahkan diri kalian untuk berbuat kebaikan yang agung yang diajarkan oleh para nabi dalam kitab Torah. Ya, mereka tidak memeluk ajaran agama Islam setelah datangnya Islam, yang di dalam terdapat penjelasan tentang di mana di dalam kitab Torah itu sudah dijelaskan akan datangnya sosok nabi yang sama seperti Musa. Itu maksud daripada dalil itu. Kemudian kamu loncat lagi ke surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatan lati kuntu 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul, dan seterusnya. Dikatakan di ayat terakhirnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Apa yang kamu permasalahkan di dalam ayat ini? Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat yang satu. Ya, menjadi umat yang Islam, umat yang damai sejahtera, umat yang adil, umat yang pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidaklah menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Apa yang kamu permasalahkan di sini?
Ini berbicara mengenai arah sembahan, arah kiblat, menyatukan arah kiblat dalam beribadah. Tidak ada masalah di situ. Sementara kitab para nabi terdahulu itu sudah dijelaskan. Di dalam surah Al-Baqarah pun dikatakan bahwa dalam ayat 148, di situ dikatakan, dan setiap umat itu ada kiblatnya dan mereka masing-masing menghadap kepada kiblatnya. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi bagaimana kemudian Allah menerangkan di dalam kitab Kejadian 28:18, Kejadian 28 ayat 22, Kejadian 31:45, Kejadian 31:51, Kejadian 31:52 dan seterusnya. Perintah menghadap kiblat itu nyata ada. Bagaimana kemudian bait Allah itu terbuat dari batu seperti yang saya terangkan dalam kitab Kejadian beberapa bab tadi. Lalu kemudian perintah menghadap kiblat dalam Alkitab ada di Mazmur 5 ayat 8, Mazmur 138 ayat 2, Yesaya 44 ayat 4, Daniel 6 ayat 10. Jadi semua itu apa yang kamu sangkakan dari ketidaktahuanmu terhadap Al-Quran? Ya, jadi saya katakan kamu itu umat jahiliyah. Kenapa? Karena kamu mengambil terjemahan Al-Quran lalu kamu tafsirkan sendiri tanpa menggunakan dengan ilmu. Itu makanya saya katakan kamu adalah umat bocor halus. Apakah Yesus sudah ada sebelum Abraham ada? Ya Yesus sendiri sudah mengatakan begitu kan. Pak Lamsen tidak mengarang-arang. Apa yang diucapkan Pak Lamsen itu adalah perkataan Yesus. Kamu nggak percaya nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa. Kamu kan Muslim, nggak boleh percaya semua apa yang ada dalam kitab suci Kristen. Saya pikir itu saja jawabannya. Yesus sendiri yang mengatakannya, bukan Pak Lamsen yang mengatakan. Pak Lamsen maupun Petrus hanya mengulang apa yang Yesus perkatakan. Kalau kamu tidak percaya wajar. Karena kamu mengenal Isa Al-Masih yang berbeda dengan Yesus Al-Masih. Isa Al-Masih, putra Maryam, saudara Harun, cucunya Imran. Yesus Kristus, insan itu, manusia Yesus Kristus adalah anak Maryam, putrinya Ana dan Yoakim ya, saya lupa namanya. Saya lupa nama kakek itu. Jadi betul, jadi berbeda gitu. Isa Al-Masih kabur menghadapi penyaliban, nggak tahu kemana. Yesus menghadapi dengan gagah, berani, dan mati, dikuburkan, dan bangkit gitu. Isa Al-Masih kita nggak tahu gimana ceritanya, ya. Kira-kira begitu jawabannya saya pikir. Yang mengatakan Yesus ada sebelum Abraham ada itu adalah Yohanes. Maksud saya pengarang kitab Yohanes. Bukan Yesus langsung yang mengatakan itu. Tapi yang mengatakan langsung dia ada sebelum langit digariskan itu adalah Salomo. Di dalam kitabnya, di dalam tulisannya sendiri. Amsal 8. Ya, ayat 22 dan seterusnya. Di situ dia mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Aku ada sebelum samudra itu ada. Ya toh? Berarti perkataan Amsal lebih hebat daripada perkataan Yohanes. Karena itu masih diragukan apakah betul perkataan Yohanes, apakah betul perkataan Yesus, atau jangan-jangan itu hanya perkataan pengarang yang kemudian karangannya dituliskan label Yohanes biar dianggap itu adalah tulisan murid Yesus. Nah, kaitannya dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 28. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang jahat dan ibumu bukan sekali-kali bukan seorang pesina. Justru di sini harusnya ya orang yang mau bertanya tentang ayat ini memahami kenapa kemudian ada keterangan ayat yang menjelaskan ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pesina. Kenapa? Karena Maryam ini adalah saudara Harun. Dalam arti kata dia adalah keturunan daripada Nabi Harun. Itu yang tidak dipahami. Kenapa? Karena orang Kristen itu memang umat terjemahan. Sama ketika dikatakan dalam kitabnya mereka, kitabnya Anda, kitab saudara, Yesus anak Daud. Bagaimana kemudian Yesus itu bisa disebut sebagai anaknya Daud? Bahkan dikatakan Yesus anak Abraham. Bagaimana mungkin kemudian Yesus itu disebut sebagai anaknya Abraham? Ketika pola pikir Anda didudukkan sama ketika Anda membahas Maryam 19 Maryam ayat 28 ini, maksud saya. Anda bingung kan? Belum lagi kalau dikatakan, hai kau ular beludak. Padahal ditujukan kepada Paulus dan kawan-kawan. Emang mereka itu keturunan ular? Kan tidak. Nah itulah kemudian ya
kebahlulan demi kebahlulan dipertontonkan oleh umat terjemahan ketika mereka membahas terjemahan Al-Quran. Kalau antara perbedaan Yesus dan juga Isa Al-Masih, ya tergantung daripada apa muatan dan kekuatan apa yang melatar belakangi cerita itu muncul. Kalau Al-Quran menceritakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah untuk mensucikan namanya dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir. Sedangkan orang Kristen menceritakan Yesus Kristus itu untuk menjadikan ajaran pagan Romawi Yunani duduk sebagai ajaran yang resmi dengan mengambil ajaran agama Yahudi, yaitu Nabi Isa alaihissalam didudukkan sebagai Yesus. Untuk apa? Untuk dijadikan Yesus itu tumbal. Agar apa? Agar Tuhan yang mereka sembah, dewa-dewa yang mereka sembah orang-orang Romawi dan Yunani itu bisa diteruskan dengan pemahaman terhadap ketuhanan Yesus. Itu yang perlu Anda pahami. Dengan matinya Yesus, maka orang Romawi, orang Yunani memiliki Tuhan bernama Yesus. Makanya Nabiullah Isa alaihissalam dipaksakan menjadi mati agar ceritanya dicocokkan dengan cerita yang ada jauh sebelum Yesus itu lahir atau Nabi Isa itu lahir. Itu Zulkifli, tong kosong nyaring bunyimu, reading comprehensionmu jelek, membaca teksmu jelek, ya. Ya memang nggak Yesus langsung, emangnya kita dengar Yesus kan tidak. Semua perkataan Yesus, kehidupan Yesus, kita dapatkan dari apa yang dituliskan, kesaksian para murid Yohanes gitu. Kami tuh gobloknya setengah mampus deh, Khairul. Maaf, nalarmu nggak jalan. Kalau kau membaca surat kabar perkataan Jokowi di surat kabar, kamu berharap bahwa itu perkataan Jokowi langsung ke kupingmu. Kamu minggir deh, Khairul. Mak Zulkifli, kamu minggir. Otakmu sudah error, sudah tidak bisa diperbaiki itu. Terus maksudmu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini perkataan siapa? Hah? Ini perkataan siapa? Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Qur'anmu pun adalah tulisan manusia yang ditulis ulang. Ya, itu bukan perkataan Jibril. Hah? Perkataan juru tulis Muhammad. Hah? Apa? Itu kumpulannya tulisan Utsman. Kamu itu gunakan frame yang bisa selamat dari standar Al-Qur'anmu atau agamamu, baru gunakan ke agama lain. Kalau nggak lewat lulus dari logika agamamu sendiri, kami itu udah gila. Nah, karena itulah saya katakan kepada Anda, kitabmu itu bukan kitabnya Yesus, bukan Injilnya Yesus, bukan firman yang diterima Yesus langsung dari Allah, bukan. Ya tahu? Kitabmu itu adalah kitab pengarang, bukan pengajaran Yesus. Yesus tidak pernah memegang, membaca, mengajarkan kitabmu. Oke? Paham nggak sampai situ? Artinya kitabmu itu ada orang ketiga yang menuliskan tentang Yesus. Dan itu Anda sudah akui kan? Nah, sementara yang kami paham, Yesus itu sendiri, ya, melalui apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, Yesus itu memiliki pewahyuan-pewahyuan yang diterima dari Allah. Sementara Kristen memiliki kitab, itu adalah kitab yang berasal dari hasil penyelidikan tentang Yesus dan kitab sucinya. Ya kan? Makanya salah satu dalil dalam kitabmu menceritakan seperti Lukas, Matius, Yesus diceritakan berkeliling di Galilea untuk apa? Mengajarkan Injil. Ya, mengajarkan Injil. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Jadi kitabmu itu adalah kitab karangan manusia yang tidak dikenal, yang menuliskan tentang Yesus dan tentang Injilnya Yesus. Mudah-mudahan kamu paham sampai sini. Kitabmu, kitab produk abad ke-7. Berbicara tentang Yesusku yang tidak pernah ketemu, gitu. Pengarang bebas. Apapun bacotmu, Zulkifli, kami itu pengarang bebas. Bacaanmu bacaan karangan bebas. Bukumu buku karangan bebas. Suka-sukamu lah. Suka-sukamu lah. Itulah kalau menghadapi kamu, Zulkifli. Suka-sukamu lah. Orang Batak bilang lomom. Kitabku itu adalah wahyu dari Sang Pencipta alam semesta. Kitabmu adalah karangan orang-orang yang murid Yesus aja kagak. Kan berbeda ya. Terus kemudian kitabmu menceritakan tentang Tuhanku, di mana Tuhanku 1900 tahun lebih duluan memperkenalkan diri kepada Musa.
1900 tahun kemudian muncul Tuhanmu di dalam kitabmu. Lalu kemudian Tuhanku yang berfirman kepada Musa di 1900 tahun sebelum Masehi itu datang kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW meluruskan tuduhan-tuduhan fitnahan-fitnahan dalam kitabnya orang Kristen yang menceritakan tentang Tuhanku. Tuhanku dikatakan menjelma menjadi manusia, Tuhanku dikatakan inkarnasi menjadi manusia. Itu adalah ajaran-ajaran jahiliyah yang disadur dan dianut, diadopsi daripada ajaran pagan Yunani dan Romawi. Ya, Anda harus banyak belajar lagi. Kalau Al-Quran itu karangan bebas, maka Al-Quran itu akan mengalami nasib sama seperti kitabmu. Bagaimana kitabmu? Masih lebih berharga buku Prambon daripada kitabmu yang didudukkan sebagai firman Tuhan. Oke? Yesus sebagai inkarnasi Allah bukan dengan ibunya saja, dengan Allah Subhanahu wa taala pun dia sudah lebih tua. Kan dia sudah ada sebelum segala abad. Dan kemudian tidak ada kata tua untuk sang Allah, karena dia tua itu hanya berlaku bagi manusia atau makhluk yang hidup dalam dimensi waktu. Allah Tritunggal Maha Kudus itu ada di atas dimensi waktu. Dia tidak pernah tua dan tidak pernah muda. Tua dan muda itu hanya untuk makhluk yang hidup dalam dimensi waktu. Untuk Allah tidak berlaku dalil hukum tua dan muda, ya. Jadi ya memang firman Allah itu pra-inkarnasi itu sudah ada, sebelum Maria juga sudah ada, gitu. Kalau kamu bandingkan dengan kemanusiaannya, kemanusiaan yang digunakan oleh inkarnasi firman Allah yang dikandung Maria itu, ya Maria lebih tua dong, ya kan? Maria lebih tua dong, secara insani yang digunakan oleh firman Allah. Jadi kamu harus bisa bedakan, harus bisa memahami eksistensi firman Allah, kalimat Allah, dan eksistensi insani dalam diri Yesus itu. Kapan insaninya itu ada? Sejak dikandung. Kapan firman Allah itu ada? Sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Begitu sahabatku Khairul. Tuhanmu itu baru nongol di abad pertama. Tuhan kami itu ada, tidak ada akhirnya, tidak ada awalnya. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Ya, Tuhanmu yang kamu dudukkan itu menjadi Yesus, itu adalah Tuhan-Tuhanan yang mencoba kamu ambil dari pemahamanmu terhadap Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Tuhan kami yang datang kepada Bani Israel itu kemudian kalian rubah menjadi manusia. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik, ya. Jadi yang kau tuhankan itu adalah Tuhan yang baru dibuat di abad ketiga di Konsili Nicea tahun 325. Sebelumnya Tuhanmu itu hanyalah manusia biasa. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah Subhanahu itu adalah Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah Tuhan semesta alam yang telah mewahyukan firman-Nya kepada Abraham, kepada Musa, yang kemudian sosoknya, pribadinya, esensinya, zatnya dirubah oleh orang-orang jahiliyah menjadi sosok manusia yang lahir dari rahim perawan. Kamu harus belajar. Oke, teman-teman yang ada di grup ini, kalau tidak ada lagi yang perlu ditambal, ya saya izin, saya melakukan kegiatan dulu sebentar ya. Tapi nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditambal, karena saya lihat ini rata-rata pasukan bocor halus, nanti saya kembali lagi ke grup ini untuk meluruskan pemahaman kalian terhadap terjemahan yang kalian pahami dengan paham sendiri, membabi buta maksudnya. Ya, saya izin sejenak. Kalau nanti misalnya ada lagi hal yang ingin ditambal, tolong japri saya ya. Teman-teman muslim japri saya kalau masih ada umat bocor halus yang mau ditambal di sini. Terima kasih. Demikianlah para sahabat-sahabat sekalian, materi yang saya sajikan pada kesempatan kali ini, di mana debater Agus dan juga Lamsenio Baho beserta Petro itu mempertontonkan ketidaktakwaannya tentang ajaran agama Islam. Ya,
Mereka betul-betul manusia yang hanya bermodalkan terjemahan, membabi buta, tidak sadar kalau umat Islam itu jauh lebih menguasai kitabnya daripada dirinya sendiri, namun mencoba mencari celah dalam terjemahan-terjemahan Al-Quran. Sangat disayangkan, mereka umat bocor halus ini tidak memahami bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dengan menggunakan satu ilmu, yaitu hanya terjemahan, tetapi harus berdasar terhadap beberapa disiplin ilmu yang harus dikuasai jika ingin mengetahui apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Demikian ya para sahabat sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak dan menyaksikan perdebatan ini. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi kita dan juga membentengi generasi muda selanjutnya, generasi Islam selanjutnya dari pengaruh-pengaruh kristolog, pengaruh-pengaruh misionaris yang mengajarkan tentang kristolog tapi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka ajarkan dan amalkan. Demikian para sahabat sekalian, akhir kata dari saya. Salam satu Tuhan, Allahu Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.